Hari ini kita akan menjelajahi Batavia lebih dari 1 abad yang lalu. Perjalanan dimulai melalui jalur kereta api, kemudian berlanjut menyusuri jalan-jalan utamanya menggunakan mobil. Di penghujung film ini, kita akan mengikuti aliran Sungai Ciliwung untuk melihat sisi kehidupan Batavia yang jauh lebih tenang. Perjalanan kita dimulai di Grooteboom, gerbang pelabuhan lama Batavia. Tongkang-tongkang kayu memenuhi tepian kali besar, mengangkut berbagai muatan dari kapal-kapal di lepas pantai menuju gudang-gudang dan pusat perdagangan Batavia. Tak jauh dari pelabuhan, terbentang kawasan kota bawah di sepanjang kali besar. Deretan kantor dagang, bank, dan perusahaan pelayaran memenuhi kedua sisinya, menjadikan kawasan ini sebagai jantung perdagangan Batavia pada masanya. Suasana kemudian berubah ketika kita memasuki Glodok. Jalan-jalannya terasa lebih padat, dipenuhi toko dan aktivitas perdagangan, yang menjadikan kawasan pecinan ini sebagai salah satu pusat kehidupan Batavia. Dari sana, perjalanan berlanjut menuju Pasar Baru. Selanjutnya kita menyusuri Noordwijk dan Rijswijk, 2 jalan utama yang membelah kawasan Weltevreden. Di sepanjang jalur ini, berdiri pertokoan, hotel dan berbagai bangunan bergaya Eropa yang mencerminkan pesatnya perkembangan Batavia pada awal abad ke-20. Di hadapan kita berdiri Sociëteit Harmonie, salah satu bangunan paling bergengsi di Batavia. Disinilah kehidupan sosial kalangan elit kolonial berlangsung. Tepat di sekitarnya, berkembang kawasan yang dikenal sebagai Fransburg, tempat berbagai toko dan barang-barang mode dari Eropa memenuhi etalase sepanjang jalan. Perjalanan kemudian melintasi kawasan Tanah Abang. Jalan yang lebar dan teduh ini menjadi salah satu penghubung penting menuju bagian barat Batavia. Sementara berbagai kendaraan berlalu lalang di bawah rindangnya pepohonan di sepanjang jalan.
hamparan Koningsplein kembali terbentang di hadapan kita. Lapangan luas ini menjadi salah satu penanda paling ikonis Batavia. Jalan-jalan yang lebar, pepohonan yang rindang, dan bangunan-bangunan penting di sekelilingnya memperlihatkan Weltevreden sebagai pusat pemerintahan sekaligus wajah modern Batavia. Tak jauh dari Koningsplein, berdiri Willemskerk dengan kubah besarnya yang mudah dikenali. Di sekelilingnya terbentang Hertogspark, kawasan hijau yang teduh dengan pepohonan rindang. Perjalanan kemudian membawa kita ke Waterlooplein. Selain menjadi lokasi berbagai upacara dan parade militer, lapangan luas ini juga dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat. Disinilah kita melihat salah satu hiburan yang mulai populer di Batavia pada awal abad ke-20. Sepak bola, yang diperkenalkan oleh orang-orang Eropa, perlahan berkembang menjadi olahraga yang digemari dan mulai dimainkan di berbagai kota di Hindia Belanda. Suasana kembali berubah ketika kita tiba di Pasar Senen. Suasananya begitu riuh. Pedagang dan pembeli bercampur dengan lalu lalang kusir sado serta para pedagang pikulan, menjadikan Pasar Senen salah satu pusat perdagangan paling sibuk di Batavia. Berbeda dengan kawasan yang baru saja kita tinggalkan, New Gondang Dia menghadirkan suasana yang jauh lebih lapang dan teduh. Jalan-jalan yang lebar serta deretan rumah bergaya Eropa memperlihatkan arah baru perkembangan Batavia ke kawasan selatan.
Perjalanan menuju Mr. Cornelis ditempuh melalui jalan raya yang lebar. Sementara tram uap, pedati dan mobil silih berganti melintas di bawah deretan pepohonan yang rindang. Akhirnya kita tiba di Mr. Cornelis yang kini dikenal sebagai Jatinegara. Pada masa ini, kawasan ini telah berkembang menjadi kota satelit yang sibuk di Tenggara Batavia, sekaligus menjadi penghubung penting menuju wilayah-wilayah yang terus berkembang di sekitarnya. Perjalanan kemudian membawa kita ke tepian Sungai Ciliwung. Disinilah berbagai aktivitas sehari-hari berlangsung. Anak-anak bermain air sementara warga mandi dan mencuci, menghadirkan pemandangan yang akrab dalam kehidupan Batavia pada masa itu. Sungai ini juga menjadi jalur pengangkutan, tempat rakit-rakit bambu membawa berbagai muatan menyusuri arus Ciliwung.